Ini mungkin kita sambil seiring kita bahas landscape lebih lanjut kali Boleh ya Mas ya? Felix ya. Boleh. Jadi gimana sih awalnya tuh bangun portofolio sebagai landscape photographer gitu? Dapetin kliennya kayak misalnya nih Mas sempat kerja sama Kemenparekraf ya? Iya. Jadi sebenarnya semuanya karena datang ada peluang. Jadi jujur yang Kemenparekraf itu saya beruntung. Jadi ada satu fotografer yang nggak bisa saya gantiin. Dari situ malah lanjut. Gitu ceritanya gitu. Rekomendasi gitu Rekomendasi ya jadinya. ya, berarti semua koneksi sih jadinya ya. Ya teman saya yang rekomendasi saya sampai sekarang gitu. Jadi ngawalinnya juga gitu Mas, banyak dari koneksi, rekomendasi dari sini. Jadi buat saya jangan pernah berhenti berbuat baik sama orang. Ya itu kayak baik sama dia, saya dibaikin lagi kan sama dia gitu. Jadi beruntung aja sih, semua kayak udah ada jalannya. Intinya gitu. Jadi memang basicnya portofolio udah jadi, udah ada, lalu rekomendasi ya sampai sekarang. Gitu. Jadi ini kan Mas Felix sudah berarti cukup lama ya jadi landscape gitu, fokus di landscape Kurang fotografer lebih gitu. 2016 sampai 2024, berarti sekarang Udah 8 berapa tahun ya? ya? 8 tahun. 8 tahunan. Ya, memang hobinya di landscape. Sebenarnya basicnya saya memang suka foto dulu. Suka foto dulu baru ke landscape. Oke, Gitu. berarti udah ada nggak sih Mas trademark sendiri nih dalam karya-karyanya Mas? Mungkin yang bedain Mas Felix sama fotografer lainnya gitu, landscaper lainnya misalnya. Sebenarnya kalau dibilang beda apa enggak, sebenarnya kalau tempatnya sama, angle-nya pun kita ngambil sebelahan pasti sama. Itu sebenarnya. Cuman yang beda, yang beruntungnya kayak saya beruntung aja dapat langitnya bagus. Oh gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang ada orang, saya pernah kesini tapi langitnya biasa aja, jadi fotonya akan biasa aja. Tapi begitu langitnya bagus, nah itu juga tantangan motor landscape ya. Jadi kalau kita, bukan saya menyepelekan genre yang lain, tapi kalau landscape itu kita berserah diri kepada Tuhan. Kenapa sih? Ya langitnya kan bukan dari kita. Timing ya berarti. Iya, bukan timing juga ya. Memang saya pernah buka ramalan cuaca hujan, saya tetap datang, ternyata langitnya bagus. Ya udah mau gimana, itu udah beruntung jadinya gitu. Ya udah, emang tujuannya emang udah langsung udah beda sama alam. Jadi kalau beruntung, kalau enggak ya udah selesai. Saya pernah moto ke Sawarna, pergi 4 harinya hujan. Pernah, jadi nggak moto sama sekali. Jadi main-main doang. Ya udah mau gimana, itu udah lawannya alam. Jadi memang kalau motor landscape harus berserah diri, ya pokoknya harus ikhlas. Ilmu ikhlasnya banyak. Ya belum kalau lagi moto tempat ekstrim, kamera jatuh, misal kesiram air segala macam. Tapi untungnya saya belum pernah kesiram air, cuma pernah jatuh aja kameranya. Ya, pernah jatuh lumayan tinggi, lumayan. Di Makassar pernah jatuh. Di air terjun Lapopu kalau nggak salah ya, air terjun Lapopu jatuh kamera saya. Tapi gara-gara tripodnya kurang kencang. Nah itu pengalaman saya. Jadi nextnya saya mesti tripod tuh harus kencang. Oh, belajar banyak ya maksudnya dari terus kejadian-kejadian gitu ya Mas. Nggak bisa sekarang juga, jatuh udah. Untungnya memang feeling saya udah tahu, kayaknya pasti ada sesuatu. Jadi saya bawa 2 kamera. Jadi kamera saya jatuh, taruh tas, saya keluarin lagi, saya moto lagi. Orang lain pada liatin saya, itu orang baru kamera jatuh tapi diem aja, tetap aja moto. Ya udah mau jatuh mau gimana gitu loh, dia udahlah gitu. Akhirnya baru 3 hari kemudian pas pulang ke Jakarta, ya udah. Untungnya benerannya nggak terlalu parah, jadi nggak terlalu keluarin duit lah, jadinya lumayan lah. Cuman nunggunya waktunya lama aja. Ya berarti sebenarnya kalau bisa dibilang landscape ini relatif besar ya biayanya ya Mas ya? Kalau dibilang besar, bener juga. Karena kalau pertama kali, gearnya harus ada ya, kamera dan lensa, filter, tripod, dan kawan-kawannya. Terus juga biayanya buat ke tempat tujuannya, tempat fotonya. Nextnya adalah waktunya. Karena nggak mungkin hari ini berangkat, besok pulang, kayaknya nggak deh. Kayaknya bisa, kalau perginya jauh ya, misalnya udah sampai ke Maluku lah, ke Papua lah, ke daerah Sulawesi lah, pasti mendingan 3 hari, 4 hari minimal sih, jadi biar lebih enak gitu. Waktu dan biaya ya berarti ya Mas? Iya, waktu dan biaya penting banget. Gitu. Oke. Berarti nih kan medannya kan sulit ya kayak tadi kata Mas Felix ya. Terus kan Mas Felix sendiri kan bukan yang penyuka alam banget nih. Betul. Gimana tuh persiapannya kalau misalnya sebelum mau berangkat motret landscape tuh? Sebenarnya ya. Sebenarnya saya punya hashtag, saya landscaper manja. Jadi kalau bisa cari spotnya gampang. Jadi parkir langsung spot. Kalau bisa. Tapi kalau misalnya spotnya susah gimana? Jalanin aja dulu. Kalau nggak kuat ya udah stop, jangan dipaksa. Tapi sampai per hari ini saya nggak pernah sampai stop tengah jalan pulang gitu nggak. Tapi tetap lanjutin aja. Untung aja sampai sekarang kayak begitu.
Mungkin dulu kali ya, atau sekarang saya udah lama nggak tracking nggak segala macam, belum tahu lagi gitu. Oh, terakhir udah cukup lama Mas? Nggak, Iya, gara-gara COVID. Jadi semua pokoknya sebelum COVID itu saya beneran sibuk ya. Yang dimana boleh dikata saya di rumah itu paling selama sebulan paling cuman 3-4 hari, nggak sampai seminggu di rumah. Pasti pergi terus. Pas COVID memang disuruh istirahat kayaknya ya. Ya udah istirahat di rumah terus. Sampai sekarang sih jadinya banyak istirahatnya. Gitu. Wah iya, tantangan banget ya Mas, apalagi pas COVID ya. Iya, pas Landscape. COVID sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi udah enjoy aja, bikin live streaming di Instagram atau di mana. Jadi ya enjoy dengan sosial media aja. Jadinya pas COVID itu berasa sih. Tapi aku lihat beberapa postingan Mas Felix nih waktu pandemi ada yang cityscape juga ya Mas. Maksudnya pas pandemi ya itu kalau nggak salah Kalau ya. mungkin cityscape setelah pandemi, mungkin setahun setelah awal start COVID kan kalau nggak salah Maret 2020, mungkin itu baru moto lagi 2021, 2022 sih. Gitu. 2020-nya awalnya kita kan sama sekali lockdown ya, saya nggak sama ngapain. Ya udah, benar-benar nggak sama ngapain. Cuman punya untungnya pas sebelumnya COVID itu kan stoknya banyak ya, jadi uploadannya masih cukup gitu. Selama pandemi upload terus tetap ya tiap Masih hari bisa, ya? masih bisa upload, iya, gitu. Masih cukup. Berarti nih kalau Mas Felix sendiri, aku kan lihat karya-karya Mas Felix di Instagram Yeah. tuh kontras warnanya emang kuat banget ya Mas ya. Kalau Mas Felix sendiri ini ada preferensi nggak? Misalnya nih kalau di landscape moto alam nih harus banget langitnya kayak tadi yang ditonjolin, atau ada unsur lain nggak misalnya? Sebenarnya langit itu bonus aja, langit bagus tuh pasti bagus. Yang pertama sih komposisinya ya. Jadi sebenarnya kalau foto itu buat saya semua foto ya, semua genre nggak ada foto yang baru. Semua fotonya yang udah pernah ada tapi kita foto lagi gitu. Jadi mungkin perlu banyak belajar referensi ya. Saya paling suka buka majalah National Geographic gitu-gitu ya. Itu buat referensi saya. Jadi bagusnya ambil angle seperti ini, angle segimana gitu. Atau enggak rajin-rajin liatin mungkin Instagram dulu zaman saya Flickr sih. Oh, Ya, Flickr. Flickr banyak banget itu buat referensi foto-foto yang keren. Misalnya sebelum saya mau kemana, saya buka dulu kemana. Oh jadi udah tahu nih, tinggal ditiru, amati, modifikasi deh. Ya banyak kan kayak gitu sih. Nggak ada foto saya yang baru sebenarnya. Mau dibilang ya, udah tahu duluan. Kalau enggak memang pas saya upload itu udah kunjungan saya kedua kali, ketiga kali. Yang pertama saya nggak upload karena saya belum tahu nemu setelahnya. Nemu angle yang pas gitu ya Mas? Iya, jadi udah mungkin kedua kali, tiga kali kunjungannya. Oh gitu. Berarti emang banyak riset ya sebelum landscape. Maksudnya pengen fokus di landscape tuh emang harus banyak riset sebelum. Sebenarnya semua foto project. harusnya begitu sih. Riset. Cuman ya memang kalau kadang-kadang juga ada yang ya surprise me aja. Jadi memang datang nggak ada riset, ya tinggal challenge sendiri-sendiri aja. Itu juga boleh. Sebenarnya bebasnya yang mana aja. Cuman saya main aman sih, kayaknya saya pengen main aman ya. Gitu. Riset dulu kalau boleh. Kan Mas Felix ini berarti ya mungkin udah agak lama ya, maksudnya sejak proyek yang landscape gitu. Nah, berarti sekarang fokusnya ada yang lain nggak Mas, genre lain? Oh, kalau genre lain sih, saya sekarang lagi sering cityscape, ya. Portrait juga beberapa kali gitu, lagi senang aja sih portrait sama cityscape. Jadi mungkin yang dekat-dekat Jakarta aja sih. Gitu. Nggak jauh-jauh ya jadinya. Ya? Jadi nggak jauh-jauh. Ya. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih Mas? Kalau landscape kan jelas banget dari biayanya, lokasinya, medannya. Kalau cityscape gimana tuh Mas? Cityscape sih ngurus izinnya aja sih, urus gedung. Makanya berapa kali, ya udah mendingan ikut event aja deh. Ikut event orang aja deh gitu. Berapa kali juga banyak lah event-event buat cityscape dan di Jakarta, tinggal join aja gitu. Dari situ aja tinggal join. Dan cityscape kan banyak yang maksudnya pakai drone juga ya gitu. Itu izinnya juga lebih ribet ya Mas? Pakai drone lebih ribet ya. Tapi makanya beberapa tempat ada yang boleh pakai drone, ada yang enggak. Enggak, tergantung aja izinnya kayak gimana. Oke.